Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai rancangan acak lengkap. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai percobaan faktor tunggal. Percobaan faktor tunggal adalah percobaan yang dirancang untuk menguji satu faktor saja dengan cara membuatnya menjadi beberapa taraf atau level sebagai perlakuannya. Jadi di sini perlu ditekankan satu faktor saja yang ingin kita uji dengan cara membuat beberapa taraf atau level dari faktor tersebut sebagai perlakuannya. Sedangkan faktor-faktor lainnya yang kita tidak ingin uji itu kita buat tetap atau kita anggap tetap. Nah, contohnya percobaan faktor tunggal adalah uji coba varietas tanaman. Nah, di sini varietas tanaman ini yang menjadi faktor yang ingin kita uji. Jadi yang kita ubah-ubah, yang kita beda-bedakan itu varietas tanamannya, sedangkan yang lainnya tetap. Kemudian uji coba kadar pupuk. Nah, kadar pupuknya ini yang kita ubah-ubah, kita bedakan taraf atau levelnya, itu perlakuannya ya. Sama uji coba jenis pestisida. Berarti yang berbeda di sini yang akan kita uji adalah jenis pestisidanya. Yang berbeda nanti adalah jenis pestisidanya. Selanjutnya, rancangan percobaan yang dapat diterapkan pada percobaan faktor tunggal ini ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan acak kuadrat Latin, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rancangan acak lengkap ya, berarti masuk ke percobaan faktor tunggal. Rancangan acak lengkap itu, atau dalam bahasa Inggrisnya completely randomized design. Kalau rancangan acak lengkap dalam bahasa Indonesia itu disingkat RAL. Nah, kalau dalam bahasa Inggris CRD. Nah, ini adalah di dalam RAL ini adalah perlakuan-perlakuan diletakkan secara acak pada unit-unit percobaan. Sehingga setiap perlakuan pada setiap ulangan itu mempunyai peluang yang sama besar untuk menempati unit-unit percobaan. Jadi, kita nggak boleh menata dengan terstruktur ya. Jadi kita harus mengacak penempatan dari perlakuan-perlakuan pada setiap ulangan itu di unit-unit percobaannya. RAL pada umumnya cocok digunakan untuk unit-unit percobaan yang homogen. Lingkungannya, alat, bahan, media itu yang homogen. Nah, itu kehomogenan ini biasanya dapat kita peroleh jika kita melakukan percobaan itu di laboratorium dan rumah kaca. Jadinya di lingkungan yang relatif homogen. Kalau misalkan kalian di lapangan biasanya itu kurang homogen. Jadi RAL ini kurang cocok diterapkan untuk di unit percobaan yang heterogen ya. Unit-unit percobaan RAL itu bisa berupa pot-pot atau cawan-cawan. Dan antar unit-unit percobaan itu dibatasi ruang-ruang pengamatan sehingga tidak akan terjadi interaksi antar sesama unit. Nah, yang pertama kita lakukan untuk rancangan acak lengkap, yang pertama adalah pengacakan dan tata letak atau layout percobaan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pengacakan dan membuat layout percobaan pada RAL. Yang pertama, kita menghitung banyaknya unit percobaan atau kita notasikan dengan N dengan cara mengalikan banyaknya perlakuan, notasinya adalah T, dengan banyaknya ulangan, notasinya adalah R. Jadi T banyaknya perlakuan, R banyaknya ulangan, N adalah banyaknya unit percobaan. Jadi N itu kita peroleh dengan cara mengalikan T dan R. Selanjutnya setelah kita menghitung banyaknya unit percobaan atau N, kita nomori setiap unit percobaan dengan cara yang mudah. Misalnya menomori secara berurutan dari urutan 1 sampai N, karena banyaknya unit ada N ya, berarti kita nomori dari 1 sampai N. Setelah itu kita letakkan secara acak, ingat ya harus secara acak, setiap perlakuan pada unit-unit percobaan. Hindari subjektivitas saat melakukan langkah ini. Subjektivitas peneliti dapat dihindari dengan cara melakukan undian urutan letak perlakuan. Nah, ini maksudnya ini undian urutan letak perlakuan ini bisa kita lakukan seperti kita melakukan arisan. Nah, kalau arisan kan kita menaruh semua di kertas, kita taruh semua nama-nama perlakuan ya. Misalkan ada berapa perlakuan, ada A, B, C, D. Nah, terus kemudian ada berapa ulangan, ada 3, berarti A3,
B3, C3, D3. Nah, setelah kita taruh, kita undi atau kita kocok keluar, dan urutan keluarnya itu akan bisa kita jadikan urutan dari peletakan perlakuan tersebut di unit-unit percobaan, ya. Itu untuk menghindari subjektivitas. Nah, misalnya saya mempunyai 5 perlakuan P1, P2, P3, P4, P5. Ini saya notasikan dengan P ya. P dari 1 sampai 5. Dengan masing-masing perlakuan itu diulang sebanyak 3 kali. Berarti karena perlakuan ada 5, T sama dengan 5, dan ulangannya ada 3, berarti R sama dengan 3. Pertama saya hitung banyaknya unit, yaitu N. N sama dengan 5 kali 3, yaitu 15. Kemudian saya akan nomori setiap unit percobaan secara berurutan dari 1 sampai 15, karena ada 15 unit percobaan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15 secara berurutan, karena akan dinomori secara mudah aja ya. Nah, selanjutnya perlakuan diletakkan secara acak pada unit-unit percobaan. Nah, tadi seperti saya katakan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengundi urutan dari perlakuan, letak perlakuan. Nah, ini contohnya seperti ini ya, ini harus acak, pokoknya hindari subjektivitas. Jadi nanti kalau kalian benar-benar melakukan percobaan, jadi salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk menghindari subjektivitas atau menghindari ketidakobjektifan kalian dalam meletakkan perlakuan itu, kalian bisa mengundinya seperti arisan tadi ya. Nah, seperti ini ya, ini acak saya lakukan. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah penataan atau analisis data. Sebelumnya ini adalah model matematika untuk RAL, diberikan rumus seperti ini ya, YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ, dengan YIJ itu adalah nilai pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J, mu itu adalah rata-rata umum, tau I adalah pengaruh perlakuan ke I, lambda IJ adalah pengaruh galat atau pengaruh faktor acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Nah, data dari hasil percobaan RAL itu ditata dalam tabel analisis sebagai berikut. Begini ya contoh tabel yang akan kalian buat kalau sudah melakukan percobaan. Perlakuannya seperti ini, dari P1 sampai PT, karena T adalah jumlah perlakuan. Kemudian ulangannya dari 1 sampai R, karena R adalah jumlah ulangan, banyaknya ulangan. Dan Y11 berarti perlakuan pertama pada ulangan pertama, ini hasilnya adalah Y11. Dan seterusnya ini adalah yang di kolom ini, yang di sini itu adalah hasil-hasil pengamatan ya. Kemudian jumlah perlakuan atau TP, di sini TP1 berarti jumlah perlakuan untuk jumlah perlakuan yang pertama, jumlah perlakuan yang kedua, dan seterusnya sampai jumlah perlakuan yang T. Kemudian jumlah seluruhnya ini adalah T. Begitu pula dengan rata-rata, ini rata-rata perlakuan pertama sampai rata-rata perlakuan ke T, dan ini adalah rata-rata umumnya. Nah, dari tabel tersebut kita akan menganalisis datanya dengan menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat dengan rumus-rumus berikut. Nah, karena RAL itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu dengan ulangan yang sama dan dengan ulangan yang tak sama, maka untuk menganalisis data kita juga perlu untuk memisahkan RAL dengan ulangan sama dan RAL dengan ulangan tak sama. Untuk faktor koreksi RAL dengan ulangan sama, itu rumusnya adalah T kuadrat atau jumlah seluruhnya itu dibagi dengan banyaknya unit percobaan, yaitu T kali R. Jumlah kuadrat total ini adalah sigma I kali sigma J, sigma I sigma J, YIJ kuadrat. Berarti ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, sampai semuanya ditambah, tapi dikuadratkan dulu, sampai terakhir ditambah ini dikuadratkan. Seperti itu ya maksud ini, baru dikurangi dengan faktor koreksi. Kalau JK perlakuan itu sigma I TPI kuadrat per R minus FK. Berarti ini dikuadratkan dibagi R. Ini dikuadratkan dibagi R. Ini dikuadratkan bagi R. Ini dikuadratkan dibagi R. Itu ditambah. Barukah dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian jumlah kuadrat galat atau JK galat itu sama dengan JK total dikurangi JK perlakuan.
Untuk RAL dengan ulangan yang tak sama, yang berbeda adalah di FK dan di JK perlakuan. Faktor koreksinya, dan di sini T kuadrat dibagi dengan sigma RI, I 1 sampai T. Sigma RI berarti adalah jumlahan dari setiap banyaknya ulangan pada setiap perlakuan. Jadi misalkan karena ulangannya tak sama, misalkan ulangan pertama itu ada 3, ulangan kedua ada 4, ulangan kelima, ulangan kedua ada 4, ulangan ketiga ada 3 lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ditambahkan 3, ditambah 4, ditambah 3, tambah 4 misalkan selanjutnya. Seperti itu ya. Kalau yang ini kan tinggal kita kalikan karena ulangannya sama. Kemudian JK total sama saja prinsipnya seperti ulangan sama. Nah, kemudian JK perlakuan di sini sama juga prinsipnya seperti di faktor koreksi. TPI kuadrat per RI. Nah, TPI kuadrat berarti ini kita kuadratkan, tapi misalkan di sini ada 3 perlakuan berarti dibagi 3. TP2 kuadrat, misalnya di sini ada 4 berarti dibagi 4 dan seterusnya seperti itu ya. Baru dikurangi faktor koreksi. Dan JK galat sama seperti ulangan yang RAL ulangan sama ya. Nah, selanjutnya kita analisis sidik ragam atau ANSIRA, atau dalam bahasa Inggris adalah Analysis of Variance atau ANOVA. ANSIRA atau ANOVA ini merupakan suatu uji yang dilakukan menurut distribusi F, sehingga uji ini sering disebut juga uji F. ANSIRA atau ANOVA ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh perlakuan terhadap keragaman data hasil percobaan. Model uji hipotesis yang umum bagi F adalah H0-nya adalah tau I sama dengan 0. Atau artinya tidak ada pengaruh pemberian perlakuan pada nilai pengamatan. Kemudian H1-nya minimal ada 1 tau I tidak sama dengan 0. Minimal ada 1 perlakuan yang berpengaruh pada nilai pengamatan. Nah, dengan kaidah keputusannya sebagai berikut. Jika H0 diterima atau H1 ditolak itu jika F hitung dengan rumus KTP per KTG, kuadrat tengah perlakuan per kuadrat tengah galat, itu lebih kecil atau sama dengan F alfa V1, V2. Ini dilihat di tabel F ya. Kemudian kita tolak H0 atau terima H1 itu jika F hitung lebih besar dari F alfa V1, V2. F hitung lebih besar dari F tabel. Terima H1. F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Terima H0 ya. Ini dengan KTP itu adalah JKP dibagi V1 dan KTG JKG dibagi V2. Nah, F alfa ini adalah F tabel dengan V1 derajat bebasnya perlakuan dan V2 adalah derajat bebasnya galat. Dengan taraf ujinya alfa. Taraf ujinya adalah alfa. Nah, untuk memudahkan pengujian, maka ANSIRA atau uji F ini dilakukan dalam suatu daftar seperti berikut. Nah, jadi kita buat tabelnya untuk memudahkan kita ya. Ini untuk ANSIRA ulangan yang sama. Kita buat tabel seperti ini. Derajat bebasnya itu V1 yaitu T-1, V2 T dikali R-1. Totalnya, derajat bebas totalnya TR-1. Jumlah kuadrat atau JK perlakuan seperti rumus yang sudah diberikan. Yang sudah dihitung, JKG, JKT tinggal kita masukkan ke tabel ini. Kemudian kuadrat tengahnya kita hitung dengan membagi ini dengan ini. KTG atau kuadrat tengah galatnya kita menghitung dengan JKG dibagi V2. Kemudian kita peroleh F hitungnya dengan KTP dibagi KTG. Kemudian untuk F tabelnya biasanya kita menggunakan taraf ujinya 5% dan 1% ya untuk melihat dia berpengaruh nyata, sangat nyata atau tidak nyata. F tabel bisa kita lihat di tabel distribusi F.